Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Rasid sebagai dosen pengampu mata kuliah konsultasi gizi, kami dari kelompok 4 akan melakukan praktik konsultasi gizi yang beranggotakan Jasmine Fadila sebagai konselor dan Linda Sari sebagai pasien. Selamat menyaksikan. Halo, selamat datang. Halo Ibu. Iya, terima kasih sudah hadir ke konsultasi gizi pada hari ini. Sebelumnya dengan siapa, Mbak namanya? Baik Ibu, untuk nama saya Linda Sari Ibu. Oke, saya panggil Mbak Linda ya. Mbak Linda ada keperluan apa sekarang? Saya ke sini mau melakukan konsultasi gizi tentang berat badan saya sih Bu. Oh baik, nanti kita diskusikan bersama ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jasmine, ahli gizi Mbak Linda pada hari ini. Mbak Linda, sekarang usia berapa? Untuk umur saya sekarang 31 tahun Ibu. Oh baik, tanggal lahirnya boleh? Saya lahir tanggal 1 bulan 7 1994. Iya, baik. Selanjutnya, saya akan membacakan tujuan dari konsultasi gizi kita pada hari ini mengenai kenaikan berat badan Balinda. Saya akan melakukan asesmen atau menanyakan tinggi badan dan berat badan, serta akan menanyakan asupan makanan Balinda satu hari kemarin. Bersedia ya, Mbak Linda? Ya baik, saya bersedia Ibu. Yang pertama, eh, boleh untuk berat badan tinggi badannya berapa ya, Mbak? Untuk tinggi badan saya 170, untuk berat badan saya 90. Oke, baik. Kemudian untuk asupannya nih, saya mau Mbak Linda menceritakan apa yang dimakan dari pagi sampai malam satu hari kemarin. Silakan, Iya, Mbak. baik untuk kemarin saya paginya ya Bu, itu makan singkong rebus itu 3 potong, sama kopi 1 gelas. Terus untuk makan siang itu sekitar jam 10 ya saya makannya. Saya makannya 2 centong nasi putih. Terus saya beli masakan di Padang. Soalnya kemarin saya nggak masak Bu. Nah saya lagi meriang Bu kemarin. Nah terus saya beli perkedelnya itu ada 2 biji. Terus sayur nangka 1 centong. Terus sama ayam bakar yang bagian dadanya 1. Ya, baik. Terus untuk selingan siang kemarin saya makan puding roti itu 2 cup sama teh manis 1 gelas. Oke. Untuk Disusul makan. lagi di jam jam berapa ya? Saya lupa kemarin Bu. Di jam 3 apa jam 4 gitu saya makan jeruk 1 sama buah pisang 1. Terus untuk makan malamnya saya sekitar di jam 6 sore kayaknya sih Bu. Kemarin saya makan nasi Padang lagi sih. Soalnya saya hobi banget sama nasi Padang Bu kemarin. Nah, terus saya beli nasi Padang 1 porsi. 1 porsinya itu ada 2 centong nasi sama gulai nangka lagi. Terus saya beli pakai apa ya kemarin saya lupa Bu. Ada daun singkongnya juga. Terus ada kayaknya saya kemarin pakai ayam ayam gulai kayaknya Bu, saya lupa kemarin. Nah, terus bagian dada lagi. Terus udah sih itu aja yang saya makan. Oke, baik. Saya ada foto ini, saya izin tunjukkan sebentar untuk porsi nasinya ya, Mbak. Mulai Ibu. Untuk ukuran nasinya nih, untuk makan pagi, tadi kan nasi putih, nasi Padang ya, Mbak, pagi dan makan Mm-mm. malamnya. Nasinya kira-kira berapa centong? Kemarin aku lihat abang-abangnya sih Bu, kemarin dicentongin pakai yang centong yang nih Bu. 2 centong, soalnya aku request 2 centong. Oh iya, baik. Itu sama ya dengan makan malam. Iya sama. Terus udah makan nasi nasi Padang yang malam-malam, yang di jam 6 sore saya nyusul lagi bakso 1 porsi tau Bu. Wah, itu jam berapa kira-kira baksonya? Di jam 7 apa di jam 8 gitu tiba-tiba saya Oh. keroncongan. Setelah itu apa ada makan lagi atau cemilan? Oh ini anak saya pulang semalam.
dibawain kentang sama cimol. Kira-kira jam berapa itu, Mbak? Di sekitar jam 8 apa jam 9 gitu. Lupa saya, Bu. Nggak Oh, ngeliat jam. tidurnya jam berapa, Mbak, kalau boleh tahu? Untuk tidur, saya tidurnya jam 10 apa jam 11 gitu semalam, Bu. Oke, baik. Baik, ternyata dengan tinggi badan 170 cm dan berat badan 90 kilo, Balinda ini masuk ke kategori kelebihan berat badan tingkat berat. Dengan kelebihan berat badan ini, apa yang Balinda rasakan? Oh iya, Bu. Kalau dari saya sendiri, saya tuh jadi tidak percaya diri dan ingin sekali menurunkan berat badan, Bu. Untuk riwayat penyakit, apakah ada sebelumnya? Kalau riwayat penyakit sendiri, saya tidak ada punya riwayat sih, Bu, dari keluarga ataupun turun-menurun tidak ada. Iya, kalau Mbak Linda ini orang aslinya, Kalau saya sendiri orang Medan. apakah sekarang masih tinggal di Medan atau sudah? Enggak, saya sekarang tinggal di Jakarta. Masalahnya, kenapa saya tinggal di Jakarta? Karena suami saya punya perusahaan di Jakarta loh, Bu. Oh, baik. Berarti untuk aktivitas sehari-hari itu seperti apa, Mbak? Boleh dijelaskan? Apakah bekerja? Seperti Hmm, kalau bekerja sih enggak ya, Bu. Soalnya kan kepegawaian suami saya udah banyak. Terus, tapi untuk di rumah juga melakukan pekerjaan sehari-hari itu saya jarang. Soalnya di rumah kan ada pembantu, Bu. Nah, jadi saya juga bingung mau ngapain. Kadang kalau mau olahraga juga kayak males gitu loh, Bu, keluar rumah. Oh iya, baik. Untuk perubahan berat badan ini yang Mbak Linda rasakan itu apa sih? Apa ada perubahan berat badan atau tidak gitu yang dirasakan? Atau memang Mbak Linda rajin mengukur berat badan? Ini kan saya kadang-kadang kalau mau pakai baju lama yang di lemari nih Bu, kayak ih kok bajunya sempit ya, ih kok bajunya kayak kayak kekecilan ya, apa eh, aku berat badannya naik atau gimana? Terus pas ditimbang beneran Bu kayak naik. Aduh, gimana ini cara nuruninnya Bu? Ah iya, baik. Di rumah Mbak Linda ada alat olahraga atau tidak? Ada Bu, saya punya ada treadmill di rumah buat olahraga sehari-hari. Tapi saya jarang sih Bu melakukan olahraga soalnya saya kayak mager gitu loh Bang. Oke, baik. Karena kenaikan berat badan ini mempengaruhi tingkat percaya diri dari Mbak Linda, boleh ya dijadikan motivasi untuk mulai olahraga. Jadi olahraganya itu bisa dimulai 30 menit per hari, bisa mulai jalan santai pakai treadmill yang Mbak Linda punya pagi hari atau di sore hari. Saya sarankan sih 1 sampai 2 jam setelah makan untuk jalan di treadmillnya, karena kan Mbak Linda juga kegiatannya di rumah ya. Iya baik Ibu. Nah, dari hasil makanan juga memang ada kelebihan asupan nih, terutama lemak dan karbonya. Kan banyak konsumsi nasi Padang ya 2 kali sehari gitu karena tidak masak. Nah, ya kita atur lagi pola makannya ke pola gizi seimbang. Saya menyarankan untuk defisit kalori dengan kombinasi olahraga. Ini saya izin tunjukkan isi piringku ya, Mbak. Sudah pernah mendengar isi piringku sebelumnya? Nggak pernah sih Bu, soalnya baru kali ini ke konsultasi gizi. Nah, ini tabel isi piringku. Sebetulnya nasi Padang itu gizinya sudah seimbang, Mbak. Hanya saja karena dia banyak bersantan gitu ya, kemudian juga digoreng, jadi itu mengurangi manfaat dari makanan tersebut. Jadi mungkin bisa saya sarankan kalau memang Mbak menyukai nasi Padang, bisa dikurangi misalnya gulai nangkanya diganti dengan tadi ya daun singkong, atau kalau mau gulai nangka kuahnya itu dimakannya sedikit saja seperti itu, Mbak. Oh, seperti itu ya Bu. Iya, untuk pola makannya dari Mbak Linda sih sudah bagus ya, sudah 3 kali sehari, kemudian ada selingannya juga. Nah, kira-kira seperti itu Mbak Linda. Apakah ada yang mau ditanyakan atau masih bingung? Saya izin bertanya Bu, boleh? Iya, boleh silakan. Nah, jadi kan di rumah kan saya nggak ngapa-ngapain ya Bu, soalnya kan udah ada pembantu juga, terus nggak bekerja juga, soalnya nggak dibolehin suami saya. Nah, terus eh tapi saya ingin sekali Bu melakukan penurunan berat badan. Nah, itu gimana ya Bu? Soalnya kan di rumah saya juga kan mageran ya Bu. Iya, baik. Jadi seperti yang saya sarankan, mungkin
Mbak Linda bisa mulai nih kan motivasinya untuk menaikkan ini kan kepercayaan dirinya. Jadi setelah makan nih, saat jeda 1 sampai 2 jam itu bisa dimulai jalan di treadmill. Minimal kalau misalnya 30 menit masih berat, bisa dimulai 15 menit terlebih dahulu. Jadi Oh, atau dibagi 2 kali. Jadi dalam satu hari itu 15 menit di pagi hari dan 15 menit di sore hari. Seperti oh itu. seperti itu. Oh iya baik Bu. Mbak Linda, apakah ada dimakan atau pantangan? Untuk saya sendiri tidak ada sih Bu. Saya mah apa aja dimakan. Ya, baik. Kalau gitu, untuk intervensi kita pada hari ini, kita akan nanti mengontrol asupan energinya dari Mbak Linda agar sesuai dengan kebutuhan. Kemudian diharapkan juga ada penurunan berat badan 0,5 sampai 1 kilogram per minggunya dan juga ada perubahan kebiasaan makan yaitu tidak makan di malam hari sebelum tidur atau mendekati jam tidur. Jadi nanti untuk snacknya ya paling tidak terakhir makan malam itu di jam 7 atau jam 8 ya Mbak. Iya baik Ibu. Untuk pola makannya seperti biasa saja yang sudah biasa dilakukan oleh Mbak Linda. Nah, kemudian untuk konseling gizi lanjutan, apakah bersedia akan dilakukan di minggu selanjutnya nih untuk melihat perubahan perilaku dari Mbak Linda? Oh saya sangat bersedia Bu. Apakah ada yang masih ingin ditanyakan, Mbak Linda? Kayaknya udah cukup sih Bu. Udah cukup jelas, sangat jelas. Baik, kalau gitu nanti akan saya berikan contoh menu seharinya ya untuk digunakan oleh Mbak Linda. Terima kasih atas waktunya hari ini. Saya tutup ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.